Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini atau petang hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melanjutkan majelis ilmu kita, dan insya Allah kita masuk ke hadis yang ke-9. Bisa dibuka di halaman 54, hadis yang ke-9. Judulnya mengambil yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Langsung saja hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Perlu diketahui Bapak Ibu, Abu Hurairah itu periwayat hadis terbanyak. Jadi mungkin jenengan akan sering mendengar nama Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu bukan kunyah. Kan kemarin kita sudah belajar namanya kunyah itu bapaknya siapa. Ya, misal saya punya anak namanya Royhana, maka saya namanya kunyahnya Abu Royhana. Nah, ini Abu Hurairah itu lebih ke lakop. Karena Hurairah itu artinya kucing kecil. Nah, jadi dia itu Abu Hurairah itu dulu kemana-mana sering bawa kucing gitu ya. Seneng kucing. Kucing itu bahasa Arabnya kitun atau hirrotun. Ya, hirroh. Nek Hurairah niku kucing cilik, anakan kucing. Abu Hurairah suka membawa kucing ke sana kemari, maka dipanggil Abu Hurairah. Nama aslinya, dan ini nggak banyak yang tahu, Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Jadi nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Beliau itu hanya belajar dengan Rasulullah 3 tahun. Artinya apa? Islamnya itu 3 tahun menjelang kematiannya Rasulullah. Nah, ketika dia masuk Islam, datang dari Yaman, beliau tinggal di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, kemudian belajar beneran, dan ternyata selama 3 tahun itu beliau menjadi ulama besar. Artinya apa? Tidak ada kata terlambat dari belajar. Dalam belajar, kalau kita beneran, insya Allah kita bisa mengejar ketertinggalan. Sebagaimana Abu Hurairah itu
Dia tiap hari di Masjid Nabawi ikut rombongan yang namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang tinggal di masjid. Ya kayak Mas Fahmi nih di sini ya. Mas Fahmi Ahlus Suffah. Nah, beliau mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah beliau bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang atas kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Ini ada sedikit perbedaan. Nek larangan boten enten toleransi. Pokoknya sekecil apapun itu harus kita tinggalkan. Tapi kalau perintah, Rasulullah mengatakan semampu kalian, saisone wae. Artinya apa? Kita tidak dibebani melebihi kemampuan kita. Ini termasuk salah satu bentuk rahmatnya Allah kepada kita. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat terdahulu itu adalah karena mereka banyak tanya. Wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan suka menyelisihi perintah dari nabi-nabi mereka. Nanti insya Allah akan kita jelaskan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya insya Allah sahih ya. Dan di sini ada dua part penting Bapak Ibu. Sing pertama itu masalah perintah dan larangan yang harus dikerjakan dan yang harus ditinggalkan. Sing kedua penyebab kehancuran umat terdahulu yang jangan sampai kita tiru. Itu nggak ada dua, yaitu banyak tanya dan banyak menyelisihi perintah Nabi. Hadis ini punya sabab urut. Jadi kalau Al-Quran itu namanya sabab nuzul. Penyebab turunnya ayat itu apa? Itu namanya sabab nuzul. Kalau hadis itu namanya sabab urut. Artinya sama Bapak Ibu. Urut sama nuzul niku, nek nuzul niku turun, urut itu disebutkan. Sebab kenapa kok sampai Rasulullah ngomong itu. Dan nggak semua ayat itu ada sabab nuzulnya, dan nggak semua hadis ada sabab urutnya. Karena ada juga nanti tiba-tiba Allah merintahkan ini, Nabi tiba-tiba merintahkan ini, tanpa harus ada peristiwa yang mengawalinya. Khusus hadis ini, maka ada sabab urutnya. Enten penyebabnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan para sahabat, kados ngeten lah kempal majelisnya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, Ayyuhan nas, wahai para manusia, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, Akullu amin ya Rasulullah. Apakah haji kita tunaikan setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diem aja. Kemudian sahabat ini tanya lagi, apakah harus berangkat haji setiap tahun wahai Rasulullah? Dan Rasulullah ternyata diam. Hingga 3 kali sahabat ini tanya, Akullu amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun kita harus berhaji? Kemudian Rasulullah bersabda, Lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Kalau aku mengatakan na'am, iya, maka pasti akan menjadi wajib setiap tahun dan kalian pasti tidak akan mampu.
Kita ini Bapak Ibu haji seumur hidup sekali. Itu saja ketika kita mendaftar saat ini antrinya 30 tahun. Maka ini termasuk mukjizat bagaimana Rasulullah itu juga memikirkan umatnya yang terdahulu. Kalau orang dulu sangat memungkinkan untuk haji tiap tahun. Karena Islam itu belum meluas dan kemudian kebanyakan ya masih di Asia Tengah saja, Timur Tengah saja. Nah, ketika Islam itu sudah meluas bahkan sampai ke Indonesia, maka perintah Rasulullah atau diamnya Rasulullah ketika ditanya apakah itu harus dikerjakan setiap tahun, ternyata itu hikmahnya luar biasa banyak. Termasuk bentuk kebijaksanaan Rasulullah itu, Rasulullah tidak hanya memikirkan umatnya yang saat ini, tapi juga umatnya yang akan datang, ya kita ini. Dan ternyata memang benar Bapak Ibu, kita itu ya mungkin kalau umroh masih agak mending ya, tapi kalau haji itu memang luar biasa berat gitu. Dengan adanya nomor antrian, kita itu sangat susah mau haji di usia yang prima. Padahal salah satu syarat haji itu manis tato'a ilaihi sabila, harus memenuhi kemampuan secara finansial maupun secara fisik. Nah, kalau kita itu di Indonesia kebanyakan itu diberangkatkan karena usianya sudah sepuh, gitu. Sehingga kebugaran itu menjadi berkurang dan betapa banyak orang yang meninggal di tanah suci, walaupun kalau orang Indonesia tentunya senang-senang aja meninggal di sana. Kemudian Rasulullah mengatakan daruni ma taraktukum, kalian itu nggak usah banyak tanya nek aku itu meninggalkan sesuatu. Maksudnya nek Rasulullah nggak bahas sesuatu tuh jangan banyak tanya. Baik, itu adalah sabab urutnya. Kita masuk ke kandungan hadisnya. Pertama Bapak Ibu, kita niki sedikit belajar tentang fikih. Ketika Rasulullah mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang maka segera tinggalkan, jauhi. Larangan itu hukumnya enten kali. Ketika Rasulullah melarang, itu yang pertama larangan itu sifatnya haram. Sehingga kalau kita melanggarnya maka kita berdosa. Larangan yang kedua sifatnya makruh. Kalau makruh itu kalau kita kerjakan kita nggak dapat dosa, tapi kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Contohnya, Rasulullah melarang kita berzina, minum khamr, makan riba. Nah, itu jelas haram. Tapi ketika Rasulullah mengatakan kamu la takul qaiman, jangan makan sambil berdiri. Nah, niki larangannya sifatnya makruh. Kamu jangan minum sambil berdiri. Niki sifatnya makruh. Jangan kencing berdiri. Niki makruh. Nek jenengan tinggal ke, jenengan dapat pahala. Nek jenengan lakukan maka tidak berdosa. Tapi yang namanya hamba yang mencintai Robnya, harusnya kita itu kalau tahu itu nggak disukai oleh Allah ya jangan dikerjakan Bapak Ibu. Terkadang kita itu berdalil ini kan cuma makruh, sehingga kita kemudian mengerjakannya karena merasa itu nggak berdosa. Padahal logikanya, misalkan jenengan itu nggak seneng pedes, terus kok istrinya tiap hari masakan yang pedes, pastikan lama-lama sebel juga Bapak Ibu. Nah, kita itu jangan sampai memperlakukan Allah seperti itu. Kita suka mengerjakan yang makruh-makruh. Nanti lama-lama tentunya Allah pasti akan benci dengan kita karena kita suka mengerjakan apa yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang kedua, nah di sini disebutkan makan bawang mentah ketika mau ke masjid. Jadi ngeten Bapak Ibu, jenengan nek teng masjid niku ora oleh nggawa ambu sing ra enak. Enggak boleh gondo.
entah itu makanan atau pakaian atau bau mulut dan bau badan. Jadi ke masjid itu harus menjaga kenyamanan bersama. Makanya kalau sholat Jumat itu disunahkan mandi biar fresh. Terus kalau kita makan makanan yang baunya nggak enak, itu sama Rasulullah jangan ke masjid dulu. Nah biasanya masjid ini sing mambu nopo, rukuh apa sarung, sing untuk umum. Nah ini karena biasanya nggak dirawat atau dipakai bersama tapi bardinggo diwel-wel diuncal nih. Nah ini baiknya ya kita nek enten sing meh amal soleh nyucike nggih alhamdulillah. Tapi kalau misal ada dana untuk melaundry secara berkala itu bagus ya. Karena itu demi kenyamanan bersama. Itu sesuatu yang makruh. Ketika jenengan ke masjid niku membawa sesuatu yang baunya enggak enak. Kemudian yang kedua, kita masuk ke perintah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, maka kerjakan semampu kalian. Nah niki enake syariat Islam niku tidak membebani di luar kemampuan Bapak Ibu. Jenengan sholat hukum asalnya itu wajib berdiri. Tapi kalau nggak bisa berdiri, fasolli qa'idan, maka sholat sambil duduk. Nah, jenengan boleh sholat sambil duduk. Kalau di Masjidil Haram itu banyak kursi-kursi yang di namanya itu dicandal-candal kayak gitu. Nah itu untuk menyediakan orang yang mau sholat tapi nggak bisa berdiri. Nek wong Arab niku kan wetenge gede-gede biasanya Bapak Ibu. Mungkin dia itu di sini ya ada ternyata. Nek wong Arab niku mboten masalah berdiri nih, tapi biasanya sujud atau duduk di antara dua sujud, melundung ya nah iso gitu ya. Nah niku biasanya mereka pakai kursi, karena saya melihat kalau orang Arab itu nek wis apa niku wis sepah itu dengan badan yang besar kemudian tubuh yang besar itu mereka kesulitan kalau harus sujud kemudian duduk di antara dua sujud. Yang mereka berdiri bisa, tapi ketika sujud itu mereka akan duduk. Nah itu sah-sah saja. Misalkan kita sediakan kursi untuk orang yang memang susah nih berdiri atau duduk di antara dua sujud. Tapi kayak di sini masih muda semua, jadi belum ada kebutuhan. Ya. Kemudian ada yang hukumnya perintah itu sunnah. Nah, sunnah niki nek jenengan kerja kayak berpahala. Nek ditinggal rugi jenengan. Asline pengertiannya niku nek ditinggal ora dosa. Cuman nek guru saya mengajarkan jangan dipahami ditinggal nggak dosa, nanti kamu meninggalkannya. Kalau ditinggal kamu rugi. Nah maka contoh paling mudah niku sholat rawatib. Sholat rawatib niku fungsine nutupi sholat wajib ingkang bolong. Maksudnya bolong di sini ketika jenengan selama sholat niku mikir kono mikir kene gitu. Mikir kompor kuwi wis dipateni apa urung misalkan gitu ya. Misal mikir engko masak apa gitu nah. Engko bar iki ning ndi, malam ning ndi. Nah, itu kan mengganggu Bapak Ibu. Nah, pikiran-pikiran di luar itu nanti akan ditutup kekurangannya dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu ada 12 rakaatnya. Dan kalau jenengan kerjakan selain menutup kekurangan sholat wajib, itu juga untuk nyicil rumah jenengan teng suwargo. Karena barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari, Allah bangunkan istana di surga. Nah ini gampangannya 6 rakaat itu separuh hari pertama, 6 rakaat separuh hari kedua. Setengah hari berikutnya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur.
kemudian 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Bahkan sholat rawatib ini pahalane lebih tinggi daripada sholat-sholat yang lain Bapak Ibu. Contohnya sholat tarawih. Banyak asatidah, para kiai, ulama yang menasehati. Niki misal pas bulan Ramadan. Banyak orang sholat isya berjamaah, kemudian langsung dilanjut dengan tarawih. Padahal 8 rakaat tarawih itu pahalanya nggak bisa menandingi 2 rakaat ba'da isya. Nah maka jangan salah prioritas. Biasanya orang itu menganggap remeh sholat ba'diyah isya itu rumangsane nek wis qiyamul lail, tarawih, witir itu sudah cukup. Padahal aslinya lebih utama ba'diyah isya karena dia sholat rawatib. Nah itu contoh bagaimana perintah yang sifatnya sunnah. Tapi tetap ketika jenengan meninggalkan niku mboten kena dosa. Kemudian kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Contohnya apa? Contohnya jenengan nek sakit itu boleh tidak puasa yang harusnya wajib. Jenengan misalkan safar itu juga tidak boleh tidak puasa nggak apa-apa. Ada sebuah, ini saya kasih contoh kisah saja biar mudah dipahami. Enten seorang ulama namanya Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu ulama yang sukanya itu jihad dan haji. Jadi neraj, ya ini ku setahun jihad, setahun haji. Kalau musim haji dia nggak jihad, kalau dia nggak haji maka dia akan berjihad. Karena emang 2 amalan ini sing paling utama. Pernah suatu ketika dia itu berhaji, kemudian setelah selesai dia bermimpi ada 2 malaikat sedang bercakap-cakap. Malaikat ini bertanya, satunya, berapa jumlah yang haji tahun ini? Maka malaikat satunya menjawab ada 600.000 orang. 600.000 orang itu angka yang sangat kecil dibanding sekarang Bapak Ibu. Sekarang Indonesia saja ngirimnya 200-an ribu. Nah, kemudian malaikat satunya tanya lagi, yang diterima oleh Allah berapa? Kemudian malaikat satunya jawab, sing diterima tahun ini cuma 1 ton. Namanya Muwafaq, dia itu orang Damaskus. Nah, mendengar itu, Ibnu Mubarak langsung terbangun, istighfar, dan kemudian langsung mencari orang sing jenenge Muwafaq di Damaskus. Damaskus itu nek sakniki niku Suriah. Damaskus itu ibu kotanya Suriah. Salah satu negara di Syam. Nah, kemudian dia berangkat ke sana, dicari. Muwafaq itu tukang sepatu Bapak Ibu. Tukang sepatu, kemudian dia yang dikatakan oleh malaikat yang satu-satunya hajinya yang mabrur diterima oleh Allah. Ketika dia sudah mencari kesana kemari di Damaskus, siapa orang yang namanya Muwafaq dan profesinya sebagai tukang sepatu, akhirnya ketemu. Kemudian diceritakanlah mimpinya itu. Nah, mendengar cerita itu, Muwafaq ini langsung menangis dan pingsan. Kemudian setelah dia sadar, akhirnya Ibnu Mubarak tanya. Nah, Ibnu Mubarak ini ulama sangat terkenal banget Bapak Ibu, nggak ada yang nggak kenal. Kemudian setelah itu ditanyalah sama Ibnu Mubarak, sebenarnya amalan apa yang kamu kerjakan sehingga kok hajimu bisa diterima? Ternyata jawaban Muwafaq ini lebih mengejutkan. Justru sebenarnya tahun ini saya nggak berangkat haji. Nah terus kok bisa hajinya diterima? Nah ceritanya Muwafaq ini
40 tahun nabung. Dia nabung agar bisa haji dengan istrinya. Ketika sudah terkumpul, istrinya yang sedang hamil muda ini tiba-tiba mencium aroma masakan yang sangat enak. Ya mungkin opor nek bahasane kita. Mambu opor. Terus dicari karena ngidam, pingin minta sedikit, pingin ngicipi, saking enaknya ambune. Akhirnya didatanginlah tetangga, kira-kira siapa yang masak opor. Setelah itu diketuk pintunya oleh muafak ini, dan ketika dibuka ternyata ada seorang ibu. Kemudian muafak ini langsung meminta izin, boleh nggak minta sedikit untuk istrinya karena istrinya itu sedang ngidam. Mendengar itu, ibu ini mengatakan, mohon maaf, bukannya saya pelit, tapi apa yang saya masak ini halal buat saya, tapi haram buat Anda. Loh, kok iso? Dalam satu waktu makanan halal buat seseorang, tapi haram untuk yang lain. Maka dijelaskan oleh ibunya, anak saya itu sudah 3 hari nggak makan, sehingga saya kebingungan harus nyari di mana lagi. Akhirnya dia itu keliling dan mendapati ada keledai yang mati. Terus dia ambil daging keledai itu secukupnya, dibawa pulang, terus dimasak sama ibu tadi. Nah, otomatis keledai itu bangkai, Bapak Ibu. Bangkai itu hukum asalnya haram. Tapi dalam kondisi darurat, bagi orang yang memang tidak ada makanan kecuali itu menjadi halal. Akhirnya dimasaklah dan enak itu. Makanya ibunya mengatakan, nek buat Anda itu haram, tapi nek buat saya halal. Mendengar cerita itu muafak langsung nangis. Kok bisa? Saya punya tetangga 3 hari nggak makan, saya nggak tahu. Akhirnya dia pulang, ambil tabungannya itu semuanya tanpa ada yang ditinggalkan, kemudian dikasihkan ke ibu itu untuk belanja. Dan akhirnya dia tidak jadi haji tahun itu. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah niku mboten sari. Allah itu nggak tidur, Allah itu tahu semuanya. Hingga akhirnya melalui malaikat itulah diceritakan kebenarannya, dan Ibnu Mubarak seorang ulama akhirnya memahami bahwa oh ternyata itu yang menjadikan dia itu hajinya diterima ya, karena niatnya yang tulus, walaupun dia nggak berangkat tapi sudah dihargai oleh Allah. Dari kisah tadi itu enten banyak sekali pelajaran bahwa sing berkaitan dengan hadis ini adalah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ketika jenengan itu dalam kondisi susah, maka nanti ada dispensasi keringanan yang Allah berikan. Contohnya juga, misal kita nggak punya air, maka kita bisa menggantinya dengan tayamum. Jenengan di pesawat nggak ada tempat yang bisa dipakai sholat, jenengan boleh sholat dengan duduk. Airnya nek nggak bisa wudhu di kamar mandi, ya jenengan bisa tayamum. Kemudian juga dalam Islam niku enten kaidah yang lain, idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Syariat, aturan agama itu kalau kita dalam kondisi lapang maka akan mengikat. Nek kita dalam kondisi sempit maka akan melonggar. Saya heran Bapak Ibu, beberapa anak muda itu ketika naik gunung itu sering nggak sholat. Ketika diajak, kenapa nggak sholat? Bajunya kotor, alasannya. Padahal kotor ini cuma karena tanah. Gitu. Tanah itu kan suci Bapak Ibu, tanah itu suci.
Nek dia nggak punya air buat wudhu, ya udah tayamum. Misalkan dia takut ini celananya kena najis gitu. Celana itu dulu ada kisah. Sahabiah itu nek nganggo klambi rok niku nglengsreh. Karena memang kaki itu harus ditutup. Bisa rano kos kaki Bapak Ibu. Makane bajune niku nglengsreh untuk nutupi kaki. Enten sing tanglet kalih Rasulullah, ya Rasulullah, kami itu melewati pasar. Di situ biasanya ada air-air najis. Gimana kalau baju kami itu kena? Maka Rasulullah mengatakan kalau kena maka tanah yang selanjutnya yang digesek itu yang mensucikannya. Artinya apa? Kalau misalkan baju-baju kita kena najis untuk aktivitas, nanti ketika sudah kering, sudah hilang baunya, kemudian sudah bergesekan dengan tanah yang lainnya, maka itu menjadi suci kembali Bapak Ibu. Nah, itu di dalam Islam, kalau kita dalam kondisi sempit, maka akan melonggar. Jenengan misalkan kena luka bakar di bagian tangan, dibebat dengan perban, maka jenengan nanti mungkin wudhunya kan masih bisa wudhu yang lainnya. Silahkan wudhu, tapi nanti bagian yang kena bebat itu diusap saja, nggak harus basah. Apalagi kalau misalnya jenengan nggak boleh kena air. Nah maka itu salah satu syarat tayamum itu jenengan boleh beralih ke tanah kalau misalkan jenengan itu tidak bisa memakai air. Kayak luka bakar itu kan terkadang nggak boleh kena air nih. Jadi ya dia dijaga kering, pakainya nanti tayamum. Kemudian kita masuk ke, ini masih banyak, tapi langsung saja ke pertanyaan. Jadi yang menghancurkan umat terdahulu niku kakean tekok kalih sering menyelisihi perintah Nabi. Contoh kakean tekok Bapak Ibu, ini langsung mawon. Teng Al-Baqarah, kenapa kok dinamakan surat itu surat Al-Baqarah? Karena ceritanya tentang sapi betina. Niku enten ceritanya. Ada orang sugih blegedu, kemudian orang duwe anak, orang duwe bapak, duwene derek-derek, punyanya saudara. Maka kalau dia mati, nanti harta warisannya akan lari ke saudara. Ada beberapa saudaranya dan pamannya itu yang ora sabar nunggu warisan, akhirnya dibunuh. Kemudian mayatnya dibuang di kampung sebelah. Geger, ditemukan mayat. Akhirnya ketika keluarganya termasuk yang membunuh itu bingung mencari siapa pembunuhnya, ini kan acting soalnya doang, mendatangi Nabi Musa minta petunjuk. Kemudian ketika dijelaskan, Nabi Musa langsung mengatakan innallaha ya'murukum antabbahu baqar. Allah itu memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Maka orang-orang mengatakan, apakah kamu itu bercanda? Wong goleki wong mati, pembunuh kok malah dikon nyembelih sapi. Dan dikira itu ngece Bapak Ibu, karena orang-orang Yahudi dulu tuh pernah nyembah sapi. Sehingga mereka merasa diejek sama Nabi Musa. Maka Nabi Musa istighfar gitu. Akhirnya niki sebenarnya ketika mereka langsung nyembelih, niku wis selesai perintahnya, karena Allah memerintahkan nanti kalau sudah disembelih, bagian dari tubuh sapi itu diambil dan dipukulkan ke mayat, maka mayat itu akan hidup dan mengatakan siapa yang membunuhnya. Tapi orang ini ternyata bulat gitu. Tanya ke Nabi Musa, tanyakan kepada Tuhanmu sapi ini koyo piye gitu, ciri-cirinya. Maka ciri yang pertama itu tidak tua dan tidak muda, usianya sedengan. Terus masih tanya lagi, tanyakan warnanya apa. Kemudian dijawab Nabi Musa, Allah memerintahkan menyembelih sapi yang warnanya kuning keemas-emasan, menyenangkan kalau dipandang. Kemudian masih tanya lagi,
Ciri-ciri lain apa? Akhirnya ditambah lagi syaratnya Bapak Ibu. Tidak pernah dipakai untuk membajak atau ditunggangi. Karena dulu itu sapi ini fungsinya nek dinggo bajak sawah, kebon, ya ditunggangi, nggo napa niku napa kendaraan. Akhirnya dia harus memenuhi syarat mencari sapi yang tidak tua, tidak muda, kemudian dia itu warnanya kuning keemas-emasan dan tidak pernah dipakai bekerja sama sekali. Dan itu ternyata dia hanya ada satu di dunia. Dan kemudian orang ini karena punya bergening tinggi, maksudnya kan orang-orang ini nggak punya hak tawar soalnya permintaan apa sapi ini barangnya si Jito, sedangkan mereka mau nggak mau harus beli, maka dia hanya mau dibeli dengan emas seberat sapinya. Sapi ini 200 kilo ya berarti emas 200 kilo Bapak Ibu. Nah, akhirnya setelah itu disembelih, diambil ada yang mengatakan lidah atau ekornya, kemudian dipukulkan ke mayit, dan ketika mayitnya bangkit, kemudian mengatakan yang bunuh saya Fulan bin Fulan, ternyata itu adalah saudaranya sendiri dan pamannya sendiri. Nah ini maksudnya apa? Gara-gara kebanyakan tanya, jadi susah Bapak Ibu. Makanya bapak-bapak nek kon tuku beras, ora usah tekok wis tukokne beras sembarang. Ora usah tekok mereke apa gitu. Kon njaluk mentik wangi. Terus pirang kilo ngono. Kesuwen, Pak, wis tukokne wae. Engko apa wae entuke niku jenengan wis menunaikan perintah. Nek tekok mereke apa ya wis kesuwen saya angel gitu. Nek dari awal wis dirinci ya wis. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang namanya pertanyaan itu enten hukume nggih. Jadi nggak semua pertanyaan itu dicela. Pertanyaan yang bahkan ada hukumnya wajib, makruh, mubah, sunnah karo wajib, sunnah, mubah, makruh kalih haram. Sing wajib niku napa? Jenengan wajib tekok nek niku masalah sing penting dan harus dengan ilmu. Contohnya cara sholat, cara ngoperasi niki, cara ini, cara itu yang harus jenengan ketahui, maka hukumnya wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Teko wong sing mudeng nek kowe ora mudeng. Jadi yo jangan malu ketika jenengan butuh ilmu. Nanti itu namanya malu yang menyesatkan kayak gitu. Jenengan goleki alamat ning ra gelem tekok wong. Google ra ono sinyal yo wis kesasar. Kemudian selanjutnya sing mandub. Mandub niku sing sifatnya menambah wawasan. Nek jenengan tekok nggih apik, nek ra tekok ya ora masalah. Mubah niku pertanyaan sing sifatnya boleh-boleh saja. Tanya kabar, tanya ini, tanya itu. Sing penting ya aja kepo-kepo banget. Jadi aja nekok ke kabare bojone wong itu rapi. Jadi orang Arab tuh nggak suka Bapak Ibu nek jenengan misal laki-laki tanya kabar istrinya atau anak perempuannya, itu mesti ngamuk. Apa urusanmu mbek bojoku? Nek wong Jawa kan kabeh ditengkokke Bapak Ibu. Kemudian makruh, makruh niku tengkok sing ra penting. Tengkok sing napa nggih? Pertanyaan-pertanyaan nggak mutu lah. Dan jenis pertanyaan, cara jenengan bertanya itu bisa menentukan atau menunjukkan kualitas jenengan. Cara jenengan tekok niku nentuke kualitas jenengan. Dan yang terakhir sing pertanyaan sing sifatnya haram, yaitu pertanyaan sing sifatnya ngejek, sifatnya nguji, sifatnya ngetes, napa sifatnya jenengan aslinya wis ngerti neng pingin pamer nek aku ngerti. Niku mboten angsal. Ya. Saya itu sering banget mendapati enten konten itu jenenge pemuda tersesat Bapak Ibu. Niku tekoke aneh-aneh gitu. Ana sing tekok
Dhisik kan sing ngasuh niku Habib Ja'far. Habib Ja'far niku nggih apa sabare rairam niku. Oh, enten wong teko, Ustadz gimana hukumnya kalau mandi besar nggak ada air adanya bola, boleh mandi bola nggak gitu? Nah ini kan pertanyaan sing niatnya itu orang golek jawaban. Nah, itu pertanyaan yang tidak boleh ya. Jenengan tekok neng isinya cuman guyonan. Kemudian juga banyaknya umat yang menyelisihi nabinya. Nah, contohnya Nabi Nuh niku ketika beliau mengajak untuk menyembah Allah saja, ternyata umatnya malah tidak mau. Akhirnya dilanda oleh banjir besar. Terus enten sing jenenge kaum Ad, kaum Nabi Hud binasa dengan angin yang kencang. Enten kaum Samud, kaum Nabi Soleh niku ingkang nyembelih untane Nabi Soleh. Enten melih Raja Kisra diajak Islam malah suratnya Nabi Muhammad niku disobek-sobek. Nah, itu menyelisih Nabi. Kemudian masih banyak sekali nggih. Nabi Lut umatnya itu terjangkit LGBT. Dan ini hati-hati Bapak Ibu. Saat ini seolah-olah LGBT itu mau di apa nggih, dinormalkan gitu ya. Jadi kita itu nek menentang LGBT dianggap orang modern, orang menapa niku tidak menghormati hak privasi orang lain. Nah, padahal itu pintu kehancuran kaumnya Nabi Lut. Jadi boti-boti ini Bapak Ibu. Saat ini bahasa ini boti. Koyoke awake keker, six pack gitu ya. Tapi ternyata mereka itu mencintai sesama pria. Bahkan kemarin kan enten berita, polisi niku nggerebek pesta gay. Ketika polisi ini mlebu wong lanang wuduh kabeh gitu. Melayu rono rene ra jelas ngene. Iki gondal gandul rono rene kata subhanallah gitu guys, saru gitu. Nah ini kan kebangetan nih. Dan itu ada di negara Indonesia yang mayoritas Muslim. Saat ini njogo anak lanang ya angel Bapak Ibu. Karena sekarang itu banyak komunitas-komunitas kayak gitu. Apalagi orang-orang yang tidak mendapatkan kasih sayang gitu ya. Ya dia akan mencari ketenangan di luar. Maka kita berdoa agar keluarga kita itu mendapatkan sakinah, rohmah dan mawadah gitu ya, sehingga anak kita itu nggak perlu mencari kasih sayang di luar sana. Mungkin ini saja Bapak Ibu. Ada saya sampun ada. Sampun nomor dereng toh? Dereng toh. Enten pertanyaan mboten Bapak Ibu? Nah ini angsal tekok nggih, ora apa-apa nih. Kedah. Oh sampun entek kok Bapak Ibu. Nggih. 48. Yes. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.